saya sudah simak preskon dari kuasa hukum Iklima Putri Aprilia alias Iklima Kim, dan juga pernyataan dari saudari Iklima Kim. Saya di WA tadi pagi dikirimin jawaban somasi dan juga ada chattingan, baik oleh Iklima Kim, baik juga oleh kuasa hukum. Yang saya sudah nyatakan, ya, dapat memahami dengan catatan bahwa panduan saya adalah satu, surat kuasa yang sudah pernah saya terima, yang kedua surat pernyataan dari saudara Iklima Kim. Tentang apa, seperti apa, saya tidak komentar. Ya, bagaimana pembicaraan kita tidak perlu saya sampaikan. Cukup apa yang saudara Iklima Kim sampaikan itu di Kementerian PPA RI, itulah nanti menjadi dasar. Ya, jadi saya ingatkan, jangan sampai ada bahasa-bahasa. Kan saya ingatkan tadi, jangan sampai ada bahasa yang menyudutkan saya. Saya akan bantu kalian, karena saya tidak pernah menginginkan orang satu memeras orang lain. Saya ingin membuktikan kerja saya. Misalnya saya bawa ke Kementerian PPA, sudah ada surat dari LPSK, sudah ada surat dari Kementerian dan atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan atau Komisi Perlindungan Perempuan. Itu sudah ada dan disebut juga di jawaban somasi saya. Saya hargai itu. Cuma ada satu hal yang saya agak keberatan dan saya minta ini diluruskan, yaitu tentang adanya berita di Detik yang mengatakan Iklima Kim bantah buat laporan polisi. Nah, ini jangan, itu tidak boleh, karena itu adalah mengganggu profesionalitas saya dan juga networking saya secara konstitusi. Apa itu? Itu secara konstitusi yang formal. Saya sebagai penegak hukum, polisi penegak hukum, saya sudah lakukan. Nih ya, ini bukti bahwa kita sudah buat laporan dan atau pengaduan, ya, ke Bareskrim Mabes Polri, dan Kim sudah terima ini. Nah, di sini diterima tanggal 25 Mei 2022 yang menerima saudara Rubianto, ya. Coba. Saudara, nih lagi tempat makan nih. Nah, Rubianto, tanggal 25 Mei 2022. Nah, kepada Bapak Kabar Eskrim, UP Karobin Opsnal Bareskrim Mabes Polri. Oke. Di sini surat ditujukan kepada Kabar Eskrim, UP Karobin Ops Mabes Polri. Oke, sini ada surat dari Putri Kelima. Dan ini ada tanda tangan. Nah, bagaimana teknis pembuatan surat ini, seperti apa sampai ada tanda tangan, itu ada bukti sama saya. Jadi Iklima Kim dan pengacaranya, saya kan sudah memahami kalian. Dan saya sudah katakan Iklima Kim itu hanya tambahan saja dari target saya. Ya, target saya nih, Hotman, yaitu terkait dengan laporan saudara Binto Mawi Sumurung Siregar, Sarjana Hukum Acara Hukum, tentang dugaan pornografi dan atau porno aksi di akun Hotman Paris Official. Yang kedua, baru-baru ini laporan Bang Andar Situmorang terkait pencemaran nama baik yang menuduh, menurut Bang Andar, saudara Hotman telah memfitnah dia terkait dengan ijazah palsu. Ya, per tanggal 21 kemarin ya, kami resmi jadi mendapatkan kuasa dari Iklima Kim. Jadi ada dua kuasa yang diberikan kepada kami sebagai tim advokat yang baru. Yang pertama, kuasa untuk menjawab somasi dari Pak Rasman ke klien kami Iklima Kim ya. Jadi dia setelah pencabutan kuasa mendapatkan somasi keberatan terhadap pencabutan kuasa itu. Somasi pertama tanggal 16, somasi kedua itu di tanggal
20. Nah, ini kuasanya itu yang kita buat, sorry, yang ini ya. Surat kuasa itu, yaitu untuk menjawab somasi itu ya. Oke. Dan tanggapan itu udah kita sampaikan per hari ini kepada Pak Rasman. Kemudian kuasa yang kedua itu terkait dengan pendampingan di ini, Bareskrim Mabes Polri atas laporan Pak Hotman Paris ya, kasus pencemaran nama baik, di mana klien kami Iklim Hakim itu sebagai terlapor, sama dengan Pak Rasman sebagai terlapor juga. Ya kan fungsinya kuasa hukum itu untuk apa ya? Mengapa banget? Ya untuk menyelesaikan persoalan. Iya, gitu loh. Jadi ya udah intinya sekarang kan aku udah intinya lebih nyaman aja. Lebih nyaman, gitu aja. Jadi justru nanti malu gitu nih ya. Nah, kemudian ada bahasa tadi saya lihat tadi sedikit, kalau dia laporan kan harus ada nomor LP. Masa nggak ngerti sih? Kami kalau mau buat LP saat itu juga bisa. Saya kan udah bilang di Instagram saya dan kepada media bahwa saya datang ke Bareskrim Mabes Polri dan saya sudah dapat laporan itu, dan maksudnya saya sudah tahu bahkan pasal-pasalnya semua. Apa yang dilaporkan itu hak saya dong sebagai seorang terlapor. Tapi yang saya mau katakan sekarang adalah hubungan hukum saya dengan Iklim Hakim putus. Selesai. Kenapa? Karena saya melakukan press con, melakukan pertemuan dengan pihak kementerian dan lain-lain, itu berdasarkan pembicaraan dan persetujuan Iklim Hakim. Dan tidak pun itu ada kewenangan saya, karena ada tanda tangan kuasa. Jadi saya mendorong, ya. Saya lihat tadi pernyataannya itu ini kami belum melihat ada unsur. Saya tidak mengatakan ada unsur pelecehan. Saya tidak mengatakan ada unsur kelainan seksual. Yang saya bilang dugaan keras ada pelecehan seksual. Dugaan keras. Setelah ditanya wartawan, ada nggak Bang Rasman kira-kira kelainan seksual? Dugaan keras kalau begitu kelainan seksual. Nah, apakah ini ditafsirkan menjadi kata-kata saya misalnya bahwa ini bukan pelecehan, menurut Iklim Hakim tidak, terus katanya diskusi hukum? Nah, jangan belok-belok. Jangan belok-belok. Kan Iklim Hakim bilang, saya dilecehkan baik verbal maupun non-verbal. Pintar kok Iklim Hakim itu ngomong gitu. Nah, jadi saya dorong supaya Kim bisa selesai masalahmu di polisi dan selesai masalahmu dengan Hotman Paris. Tapi kalau kau tidak konsisten dengan apa yang kau bicarakan dengan saya, nanti urusannya malah panjang. Dan saya tidak ingin bermasalah dengan kau. Kasihan ya. Sudah sempat, ya kasihan lah. Melaporkan Bang Rasman dong, siapa lagi? Terkait adalah saya pencemaran nama baik juga, penghinaan juga, fitnah juga, ya apalagi lah kalau bukan abang itulah. Masih dalam perkembangan yang itu. Iya, itu akan ada perkembangan. Nanti akan aku infoin. Pokoknya kalau udah ada perkembangan selanjutnya, kalian yang akan aku hubungin pertama. Rasman dalam oke. Berapa lama tuh aku di dalam? Lama ya? 3 jam loh, 4 jam loh. Tanya-tanya. Terus sama ngasih barang bukti apa aja, sama yang dia kan banyak tuh di Instagram media sendiri yang dia ngatain aku. Terus tulis tuh nama lengkap tuh dengan pinternya, namanya juga Bang Rasman ya. Ya pinter, udah ngatain saya secara lisan, terus ditulis. Ya udah, semangat ya Bang. Ade udah nggak dukung abang lagi. Udah nggak ada lagi abangku sayang, udah nggak ada bercanda-bercanda, karena seperti yang saya bilang, saya masih merasa dilecehkan terhadap postingan dia. Gitu. Ya, karena saya yakin polisi akan melakukan yang adil dan benar, dan masih dompengin lawyer. Tadinya maunya Bang Rasman, cuman nggak jadi deh, Bang Rasmannya nggak mau. Nggak kan, emang itu. Tadi kan ada di IG-nya juga. Tadi cek ke cyber juga, makanya saya kan 2 kali kan, ke sono, ke cyber, terus sini juga, gitu. Pokoknya saya percaya polisi Indonesia pasti menjalankan dengan baik, gitu. Ya kenapa enggak, kan ini juga begitu. Ingat ya, dia duluan kan yang ngebully gue, terus kenapa sekarang begitu? Terus segitu sekarang kan yang ngepost lagi kan, cadel-cadel. Ya udah, gue nggak terima dikatain cadel, karena dari dulu emang sebenarnya ya siapa sih yang mau tarik cadel, bener nggak? Itu kan disabilitas, sekali lagi gue bilang nggak ada yang mau tarik cadel, gitu.
Ya biarin aja saya tersinggung, mau apa lu bang kalau gue tersinggung, ya kan? Emang bisa apa kalau saya tersinggung? Ya kan, suka-suka gue, hak-hak saya, badan-badan gue. Kalau gue nggak senang dikatain itu, mau apa lu? Bukan berarti kalau misalkan gue nggak bisa ngomong itu bukan berarti rusak, bukan berarti hak lu ngatain gue cadel. Aku sudah serahkan sama Bang Sandi Arifin sebagai lawyer aku. Jadi biarkan beliau, nanti yang pasti tanggal itu aku akan datang. Nggak ada. Jadi nggak ada mediasi dulu pengadilan bintang 4 ini ya? Nggak ada. Sampai sekarang ada komunikasi dengan Nggak ada. Awalnya nggak tahu juga, aku juga nggak ngerti gitu kan. Dia bisa bikin lagu kan jauh-jauh hari, ya berarti dia tahu sama dia. Aku kan cuma ngikutin, cerai ya hayu. Ya baru kemarin dan kemarin. Alhamdulillah, seberapapun nilainya bersyukur, terima kasih. Oh itu udah lama, udah setahun 2 tahun apa ya? Baik-baik aja, biasa aja. Kalau mami mungkin kayaknya lagi marah ya, mami aku ya. Ya mungkin kaget aja gitu. Mami, aku kan tinggal 1 orang tua. Cuman aku bilang sama mami aku, ini ujian aku dari Allah. Ya, karena kan kita merasa bahwa nggak berselingkuh, nggak ngapa-ngapain, tapi ya nggak apa-apa. Abang Sandi yang lebih tahu. Kalau aku ngikutin alurnya aja, Mas. Selama ini kan aku kerja pagi siang malam. Suamiku minta diem ya aku diem. Suamiku minta aku kerja ya aku kerja. Apa? Jadi mau siapapun aku intinya ini handphone semua dari kode dari apapun semua ini suamiku. Angga semua yang tahu. Aku juga gaptek dalam arti ya aku sih gaptek juga maksudnya. Yang bikin pin, bikin Instagram, bikin ini semuanya dia. Apa kalau mau aku macam-macam ya tinggal dicek nomor pin bank juga semuanya dia. Terus aku mau ngapain pagi siang malam 24 jam sama dia. Syuting kalau nggak pagi-pagi ambiar malamnya ngejuri sampai pagi. Terus aku waktunya main aja aku nggak ada. Setiap hari aku kerja buat anak paling. Terima dong Mas. Berarti Allah sayang sama aku. Nggak apa-apa kan aku siap nggak siap ya harus siap. Berapa lama ya Kyong? Sebulan. Ya pasti aku nggak mungkin ngusir lah Mbak. Iya. Ya kan harus dia yang ditanya. Karena kalau perempuan ngambek pasti kan menang. Gitu kan, nggak mau ngomong. Perempuan istri itu kalau ngambek tuh diem, dicium pasti udah damai. Kalau orang tua saya sih enggak ya. Oh saya tidak tahu, tanyakan sendiri aja. Yang Mami rasakan seperti apa? Yang aku rasakan, aku berterima kasih kepada Tuhan atas ujian yang Tuhan kasih buat aku. Itu aja. Sangat siap sekali, apapun yang terjadi aku sudah siap untuk menerima. Jangan ke aku dong, aku kan pihak perempuan Thomas, aku sih digugat. Kalau aku dicerai ya enggak apa-apa. Kalau mau kembali ya enggak apa-apa. sidang perdana kapan? Ya? Rencana sidang perdana kapan? Tanggal 4 kata Bang Sandi. Ya itu kan video lama. Yang penting pada kenyataannya saat ini saya bicara enggak. Ya biarkanlah, aku ini kan bukan manusia sempurna Mbak. Aku belajar dari hikmah yang pernah terjadi dalam rumah tanggaku. Karena kalau memang mau pisah baik-baik ya udah. Ya mungkin sudah perjalanan hidup. Kan namanya perjalanan hidup itu siap tidak siap kan harus siap untuk diuji. Kalau aku tidak siap untuk diuji, aku pasti yang menggugat dulu. Karena aku siap untuk diuji, biarkan orang lain. Dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga, bukan aku yang menggugat atau memutuskan hubungan. Tapi kalau aku diputus nggak apa-apa. Karena memang Tuhan benci sama perceraian. Tapi dihalalkan. Mas Doni Darko udah dulu itu. Tambah tua itu jangan berdrama. Hidup kita realita aja. Udah. Tambah tua itu senang perdamaian, bukan berdrama. Banyakin amal, banyakin sedekah. Disakitin, alhamdulillah. Gak disakitin, alhamdulillah. Lebih alhamdulillah. Aku apa kata Bang Sandi? Bang Sandi ini kan selain lawyer aku, beliau ini juga kakak aku. Bang Sandi ini tahu persis bagaimana aku. Berantemnya kayak apapun Bang Sandi ini kalau boleh dikatakan hampir 24 jam. Wah, Bang Sandi. Jadi udah tahu persis. Dia bukan cuma pengacara beliaunya. Sampai Bang Sandi bilang oke, gitu. Kamu gugat oke, berarti tandanya kan Bang Sandi udah
Oke, marah. makasih ya, Kak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.